Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetapinya Kota Sampit yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Bu, masih hidup? Masih. Mohon jangan terlena melihat kokolin, ya. Karena terus terang agak repot, agak susah kalau jadi ustadz yang ganteng itu. Wajah kokolin katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalemnya koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah Ibn Astian. Tampang kokolin boleh sedikit seram. Bagaimana gak seram adik-adik kayak pampir begini, ya. Tapi zikirnya koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Perawakan boleh sedikit ngeri, tapi gaulnya koko tidak kalah sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hanya baik, salam koko ulangi sekali lagi. Yang ikhlas menjawab salam koko. Bagi yang belum naik haji dan naik gaji, koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Giliran naik gaji baru keluar suara. Baik, salam koko ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariyyati wal ghadwa wa ja'ala nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal hadratul mukarramin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap para alim ulama, para asatidz, para ustadzah, para pimpinan pondok pesantren, rumah tahfidz, yayasan, majelis taklim, panti asuhan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, juga aparatur pemerintahan yang kita muliakan sebagai tokoh masyarakat kita. Hadir Bapak RW kita, Al-Mukarram Bapak Arifin Mansur. Yang mana orangnya Pak RW, Pak Arifin Mansur. Ada Pak RT kita Al-Mukarram Bapak Muhammad Ali. Mana Pak Muhammad Ali, Pak? Juga hadir Al-Mukarram imam kita Ustadz Muhaimin. Juga banyak pengurus-pengurus masjid, Pak Ketua Masjid, dan segenap pengurus semuanya yang kita doakan mudah-mudahan boleh dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya. Amin ya rabbal. Wabil khusus yang kita muliakan Sohibul Wasilah, perantara kokolin bisa hadir bersafari dakwah di masa pandemi ini. Sudah kalau digabung dari awal perjalanan hampir 100 titik Ustaz, ya. Masya Allah, gabungan dari safari dakwah sudah beberapa bulan yang lalu. Kita di Dumai, di Pelawan, di Pembelihan, di Sumbar, di Sumut sekitarnya, se-Sumatera, melalui wasilah manajemen AR manajemen. AR manajemen, AR itu Abdurrahman, manajemen yang ada di Pekanbaru, yang mendatangkan dai-dai nasional, dai-dai dari Jakarta yang sering Bapak Ibu barangkali lihat di YouTube, di layar kaca, untuk bisa berdakwah se-Sumatera. Diprioritaskan di Riau karena beliau aslinya orang Riau yang membina rumah tahfidz gratis yatim dan duafa. Yang lebih kurang beliau bina saat ini sudah mencapai 6 rumah tahfidz yang ada di Pekanbaru. Targetnya sampai ratusan bahkan ribuan rumah tahfidz yang beliau bimbing nanti insya Allah.
yaitu pengasuhnya Ustadz Abdurrahman. Ini beliau orang yang berjenggot, yang ganteng. Doakan beliau dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dikuatkan, istiqomahkan dakwah syiar beliau. Dan tim beliau yang bersama Al-Mukarram Ustadz Fauzi Lubis. Beliau ini seorang dosen, Pak, dosen agama di IAIN Suska Pekanbaru, penceramah mubalik yang terkenal di Pekanbaru sebagai Ustadz 1000 YouTuber. Jadi sekali undang beliau ceramah di sini, kajiannya luar biasa. Nah, Kokolim bersama tim semuanya, Kokolim, adik-adik Kokolim yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang imut-imut dan cemot-cemot. Halo sayang. Nah, Kokolim ini asli Tionghoa. Cik ai do syuting Cimai. Hanya Wita ti Allah yes ai wa bu chongsan Islam sai ti jan siang. Ibu bapak ngerti tidak? Hanya mohon maaf, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Tionghoanya Dumai. Satu kampung kita, Pak. Kokolim lahir di kota Dumai. Ibu Kokolim itu asli orang Bengkalis, Sungai Alam, suku laut. Lahir dari keluarga kecil, satu bapak, satu ibu, cuma 16 bersaudara. Orang sekarang kalau anaknya banyak kaget ya bapak ibu ya. Orang dulu sampai puluhan, bahkan sampai 30 biasa aja kan. Kenapa? Karena orang dulu itu kalau banyak anak banyak rezeki, dan itu memang ternyata terbukti. Dan orang tua dulu banyak anak tingkat syukurnya luar biasa, makanya umurnya panjang-panjang. Orang sekarang punya anak 2 sudah repot katanya Pak. Padahal kalau berbicara masalah repot, lebih repot zaman dulu. Kalau mau masak, cari kayu di hutan dulu. Betul nggak Bapak Ibu? Tak ada pampers, tak ada lampu, tak ada kendaraan, tak ada online, Bu, tak ada bubur jadi, tak ada sus, tak ada babysit, tak ada Bu. Tapi mereka punya anak 10 ke atas, tak ada kata repot. Tapi anak sekarang Pak, zaman dengan teknologi canggih, punya anak 2 katanya sudah repot. Tak bersyukur, dicabut keberkahannya oleh Allah, makanya umurnya pendek-pendek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu, Ibu Kokolim asli Bengkalis, ayah Kokolim sungai dari Bukit Batu, Sungai Paning. Ayah, beliau seorang tokoh agama, kepala kelenteng, kepala wihara di Kamboja, Jalan Kamboja dan Bukit Timah Dumai. Dan Kokolim asli lahir di Dumai. Dari 10 bersaudara, 1 bapak, 1 ibu, 10 saudara yang sudah hijrah memeluk agama Islam sudah berjumlah 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. 2 beragama Buddha, 1 Kristen Katolik. Yang Katolik ada di Dumai. Beberapa tahun yang lalu minta dibawa ke Jakarta. Sampai Jakarta juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tinggal 2 yang masih beragama Buddha. Yang beragama Buddha ada di Pekanbaru. Salah satunya Jalan Cipta Karya yang ada di Jalan Tampang. Doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum muslim, barokah majlis pada subuh hari ini. Doa hamba-hamba Allah yang soleh dan soleh, Allah berikan hidayah Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ayah Kokolim Pak belum sempat masuk agama Islam, tak dapat hidayah. Kok bisa sih Kokolim tak dapat hidayah? Nanti kita sampaikan Pak, supaya ini pelajaran buat kita Bapak Ibu yang berbahagia, supaya kita semuanya dapat hidayah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Kokolim asli Tionghoa, nama aslinya Lim Hai Tai. Jangan dibanyak-banyakin Pak. Lim Hai, itu kan Tai lagi. Itu nama asli Koko, Lim Hai Tai. Lim itu marganya marga Lim. Lim Sulyong, Lim Suiking itu marga. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu orang Tionghoa pertama itu pasti marga apa? Orang Tionghoa marganya di awal nama. Kalau orang Sumatera Barat, Sumatera Utara marganya di akhir. Seperti Ustadz Fauzi Lubis itu marga apa? Sumatera Utara, Sumatera Bersama, Caniago itu juga marga. Tapi kalau Tionghoa nama dia untuk marga. Jadi Lim itu marga. SD Negeri SMP di Dumai Pak.
Teman-teman kebanyakan muslim memanggil nama-nama Cina kesulitan. Di sekolah bukan dipanggil Lim Hai Tai, suka dipanggil Tai. Ini serius Bapak Ibu. Maka setiap pulang sekolah Kokolim selalu menangis, lapor kepada ayah kandungnya Kokolim sebagai kepala kelenteng. Kenapa Kokolim dikasih nama Lim Hai Tai dipanggil Tai? Protes. Kata ayah Kokolim, tanbring wapot hawa. Ini bahasa planet Pak. Ali-ali pulang sekolah nangis-nangis, meta dah hawa. Kenapa kamu menangis? Kau katakan papa, gua aigo mau Lim Hai Tai-nya toncong wapot, gua tai-nya. Ayah, saya tidak mau kalau dikasih nama Lim Hai Tai. Metanya, masa sih orang seganteng saya di sekolah dipanggil Tai. Diganti Pak sekolahnya Pak, Rusmantoro. Rusmantoro itu nama sekolah. Sekolah teman-teman kebanyakan orang-orang yang beragama Islam Pak. Seperti anak begini Pak, anak kecil Pak. Rusmantoro suka dipanggil Rusmantolol katanya Pak. Itu suasana masih kecil-kecil dulu Pak. Adik-adik tak boleh memanggil gelar-gelar yang tidak dia sukai sayang ya. Namanya Abdul Syarif atau Abdul Jamil, orangnya ganteng, tapi karena barnya hitam dipanggil Mr. Black. Tak boleh ya. Wala tanabadu bil alqab, tak boleh saling panggil memanggil dengan gelar-gelar yang tidak dia sukai, tak boleh. Jadi begitu masuk Islam, tepatnya di Duri Pak. Masuk Islamnya di Duri 21 Juli 1994, pas naik kelas 3 SMP. Kenapa masuk Islam? Cuma satu Pak, pengen cari berkah. Cari apa? Cuma pengen cari berkah boleh masuk Islam. Sampai nanti pesantren di alumni Gontor, Modern, Kokolim, Almarhum Jeffrey Al-Bukhari, Pak Apoy Walipet, kita sama-sama satu pesantren Pak di Banten. Sampai ketika menghafal Al-Quran 1 tahun 8 bulan di Malang, sampai S1 S2 nanti di kuliah di PT IKI Pak. Apa tujuannya? Itu meneliti tentang keberkahan. Nah Bapak Ibu adik-adik, jadi Kokolim ini nama aslinya Tionghoa. Asli, pakai shot, tidak pakai swing. Asli. Percaya nggak kulit Tionghoa Bapak Ibu? Percaya Pak? Kira-kira kalau diperhatikan Kokolim matanya sipit apa belok? Kalau ada yang mengatakan belok itu fitnah. Sipit, walaupun Kokolim matanya sipit, alhamdulillah dari bukan empat mata spesial Ramadan Trans 7 obat hati Indosiar, Kokolim mendapatkan sebuah syair, burung pipit di pulau-pulau, biar Kokolim sipit katanya mirip Andilau. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang hadir pada pagi hari ini Pak, ini hamba-hamba pilihan Allah yang spesial. Kenapa? Hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberkahnya Allah. Ibadah yang paling dahsyat ibadah subuh. Karena waktu subuh, waktu yang didoakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, adik-adik, sekarang subuh, betul? Ini suasana subuh Pak. Nanti kau sampaikan tentang keberkahan Pak. Kokolim itu meneliti tentang keberkahan selama 17 tahun. Sampai kau keluarkan sebuah karya ilmiah, judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan. Jadi kau sampaikan hari ini Pak, ini materi bukan sembarang materi. Yang kau sampaikan nanti ini kunci-kunci dari Allah dan Rasulullah. Kunci-kunci tentang keberkahan. Kokolim hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun Pak. Dari Kokolim masuk Islam. Kenapa Kokolim masuk Islam? Pengen cari berkah. Bapak Ibu, nanti dengarkan pengajian hari ini baik-baik, 1 jam bersama Kolim. Selesai itu Pak, nanti silakan dapatkan buku ini. Di ending ini Pak, buku ini bisa didapatkan. Yang dapat buku ini hamba-hamba Allah yang spesial Pak. Nanti baca, amalkan. Ini kalau diceramahkan 5 jam tak cukup waktunya. Ini juga dakwah, namanya dakwah bil qalam, dakwah dengan cara menulis. Sudah habis lebih kurang 1 juta eksemplar. Bapak Ibu, nanti yang dengar ceramah hari ini Pak, yang nanti barangkali belum ketemu jodoh alias STMJ, sudah tua masih jomblo. Orang yang STMJ punya organisasi namanya IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah, atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin, tapi dapat istri-istri yang telaten, telat jadi pengantin. Nanti yang belum ketemu jodoh, insya Allah cepat ketemu jodoh. Amin. Yang punya usaha apa, usahanya lancar dan berkah. Amin. Yang punya jabatan, baik jabatan pemerintah, jabatan non pemerintah, jabatannya semakin berkah.
Usahanya lancar, punya anak Pak, nanti jadi anak yang soleh dan soleha. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Bahkan yang punya hutang, hutangnya pas selesai Pak. Yang punya sakit, insya Allah sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini kunci-kunci keberkahan. Bahkan yang pengen cepat naik haji dan umroh, kau sampaikan Pak, cepat-cepat naik haji dan umroh insya Allah. Mau Pak? Mau? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada masternya Pak. Bapak Ibu, masternya ini diamalkan dulu. Kita banyak zikir, banyak puasa sunnah, banyak sholat sunnah, kok tak berkah-berkah sih kok Kolin? Apa kadang-kadang kita masih dapat musibah, dapat masalah. Ini ada master Pak, ada kunci yang belum kita buka Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu kalau pengen naik haji, Bapak sudah ngamalkan sekarang ini Pak. Baginda Rasulullah mengajarkan dalam hadis Imam At-Tirmizi, man shalla subha fi jamaah. Siapa hamba Allah yang sholat subuhnya berjamaah. Jadi sholat subuhnya apa? Subuhnya berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullaha hatta talassam. Kemudian dia duduk Pak, duduk seperti ini Pak. Duduknya apa? Dalam rangka mengingat kepada Allah. Bisa zikir, bisa baca Quran. Lebih afdal menuntut ilmu seperti ini Pak, dengar kajian. Betul? Kapan? Hatta tatlu'asam, sampai terbit matahari. Waktu syuruk terbit. Terbit itu bahasa syuruk Pak. Summa shalla raka'ataini. Ketika terbit dia sholat 2 rakaat Pak. Summa shalla raka'ataini, dia sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq, sholat syuruk atau sholat terbit. Kanat lahu ka ajri hajjah wa umroh. Maka dia mendapatkan pahalanya haji sama seperti haji dan umroh. Bapak Ibu, tapi kalau kita lagi kajian, syuruk sudah masuk, nah bapak kajian belum selesai Pak, tinggalkan ibadah sunnah Pak. Kenapa kata Rasulullah, talabul ilmi afdalu minas salati wasyamin nafilah. Menuntut ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah maupun puasa sunnah. Talabul ilmi sa'atan khairum min ibadati sana. Menuntut ilmu 1 jam Pak, lebih baik daripada kita ibadah sunnah selama 1 tahun penuh. Bapak Ibu, bisa sholat syuruk, syaratnya apa? Subuhnya harus berjamaah. Harus berjamaah. Kalau dia tertinggal ke masjid, punya uzur Pak, dia boleh Pak, di rumah tak masalah. Yang penting dia sholat subuhnya berjamaah sama istri, sama anak. Yang penting dia berjamaah. Lebih afdal jamaahnya di masjid atau di musola Pak. Bu, ayah bunda, subuhnya berjamaah. Setelah sholat subuh, tunggu Pak, 1 jam 20 menit pasti ketemu waktu syuruk. Hati-hati, subuh hanya sampai 1 jam 15 menit sampai maksimal 1 jam 20 menit. Selesai azan, setelah itu Pak, setelah azan 1 jam 10 menit, 1 jam 20 menit, subuh sudah hilang Pak. Subuhnya sudah tasyah, sudah hilang waktu subuh. Datang waktu syuruk, langsung Bapak sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Usolli sunnata isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnata syuruk, aku niat sholat sunnah syuruk 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nanti di sujud terakhir Pak, sujud kedua rakaat, di sujud di 2 rakaat, pas rakaat yang kedua, sujud yang terakhir, silakan berdoa Pak, pakai hati. Apa doanya? Yang sudah haji, yang sudah umroh Pak, doanya Pak, supaya haji umroh yang pernah dia kerjakan, hajinya mabrur, hajinya disempurnakan oleh Allah. Apa yang minta? Wahai Allah, boleh dalam hati Pak, dalam sholat boleh ya, asalkan jangan diucapkan. Kalau diucapkan itu mencampur bacaan sholat. Sujudnya, doanya dalam hati, sujud yang terakhir dalam hati. Apa kata Rasulullah? Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid fa'aksirud du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia lagi sujud, maka perbanyak berdoa waktu itu Bapak Ibu. Apa yang minta? Wahai Allah, dengan ibadah sholat isyraq, sholat syuruk yang kulakukan ini ya Allah, tolong sempurnakan ibadah hajiku ya Allah, dan umroh yang pernah kulakukan ya Allah, dan panggil aku lagi ya Allah bersama keluarga yang kucintai ya Allah, bisa berangkat ke tanah suci kembali ya Allah. Yang belum haji, belum umroh, doa Pak. Wahai Allah, dengan barakah sholat syuruk yang kulakukan ini ya Allah, tolong panggil aku ya Allah, dan keluarga yang kucintai ya Allah, bisa berangkat ke tanah suci dan bisa umroh ya Allah. Pak, minta Pak ya.
Tunggu 25 menit. 25 menit setelah itu Bapak Ibu pasti ketemu waktu duha. Ketemu duha. Jadi ketemu duha itu subuh ketemu duha 1 jam 40 menit. Ini penelitian Pak. Pokok teliti Bapak Ibu. 1 jam 40 menit ketemu waktu duha. Bapak sholat duha. Sholat duha 1 jam setelah 40 menit Pak itu ketemu duha Pak di waktu subuh. Waktu bagaimana? Sampai 15 menit sebelum masuk waktu zuhur itu masih bisa duha Bapak Ibu. Ketika duha Bapak lanjut berdoa Pak. Sholat duha 2 rakaat. Karena sholat duha itu fadilahnya menghapus dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan dan bisa melancarkan rezeki kita. Lanjut dengan sholat duha. Syaratnya apa? Subuhnya harus berjamaah. Ini ibadah sunnahnya Pak. Sunnahnya. Masternya sebelum ini lakukan masternya di sini Pak. Ini masternya Pak tentang keberkahan. Aku mau tanya adik-adik, mau berkah nggak? Mau berkah Pak? Ibu mau berkah? Orang yang berkah nanti insya Allah meninggal husnul khotimah. Orang yang meninggal husnul khotimah tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk surga Bapak Ibu? Bu, Pak, adik-adik mau masuk surga? Kalau ibu-ibu yang di belakang tak usah ditanya, karena ibu-ibu yang di belakang dari tadi kalau perhatikan wajah-wajahnya, wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Dari tadi jujur ya Pak, kalau perhatikan wajah ibu-ibu yang di belakang ini wajahnya semuanya penuh bercahaya karena kena sinar lampu. Nah, insya Allah calon penghuni surga. Adik-adik mau masuk surga? Pak, mau masuk surga? Mau mati nggak Pak? Tak mau? Mau ya. Kalau tak mau mati tak bisa masuk surga. Karena gerbangnya masuk surga itu adalah kematian. Mati dulu baru bisa masuk surga. Mati yang bagaimana Kokoli? Mati yang husnul khotimah. Mati yang su'ul khotimah. Su' itu jelek Pak. Khotimah terakhir Pak, penutup Pak. Jadi matinya jelek. Nah, itu tempatnya Pak, neraka. Kalau husnul khotimah matinya Pak baik Pak. Matinya lagi berzikir di tempat-tempat ibadah, matinya lagi beramal soleh, betul? Itu husnul khotimah. Tempatnya di mana? Di surga Allah. Bagaimana supaya nanti mati husnul khotimah? Bagaimana supaya mati husnul khotimah? Caranya ketika hidup raih yang namanya keberkahan. Bagaimana supaya hidup kita berkah? Ini kita bahas Pak. Kita buka hari ini. Bu, dengarkan baik-baik. Nanti selesai hari ini Pak, Bapak akan merasa keberkahan dari Allah insya Allah. Insya Allah merasa keberkahan Pak. Berkah Bapak Ibu yang berbahagia. Ini sudah pernah Koko praktekkan. Koko tulis di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik, pilih berkah atau pilih sukses? Sukses apa berkah? Yang kita cari adalah berkah, bukan sukses. Kokoli masuk Islam sudah 27 tahun. Apa yang dicari? Sampai diasingkan dari keluarganya Kokoli, sampai diasingkan oleh ayahnya Kokoli Pak. Kokoli tak putus asa Pak. Kenapa? Koko pengen cari berkah, bukan cari sukses. Sukses itu lambangnya duit. Semakin banyak duit semakin sukses. Bisa beli rumah, bisa beli tanah, bisa beli mobil, betul Pak? Bisa beli gedung, sukses. Tapi mohon maaf, dia belum berkah. Pertanyaannya, duit yang sukses itu kita rubah jadi berkah. Duit yang memberi kita kebahagiaan di dunia, bagaimana ini duit bisa memberi kita kebahagiaan di alam kubur sampai di alam akhirat. Nanti kita bahas keberkahan adik-adik ya, dengan sulap-sulap kokolinoti yang spektakuler sebagai filosofi dakwah. Bu, jadi sukses itu lambangnya apa? Duit. Duit yang sukses Pak, rubah Pak jadi berkah. Setuju Pak? Setuju. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dunia ini ada yang minta sukses, ada yang minta berkah. Siapa yang minta sukses? Saudara-saudara dari orang Kokolim Pak. Ini Pak, kalau Kokolim ini Pak, ayah Kokolim Pak orang-orang sukses Pak. Rata-rata punya buku. Yang mereka cari apa? Sukses. Yang paling sukses adalah om yang paling tua Pak, usia 85 tahun. Dia punya buku Pak. Ternyata teman akrabnya omnya Kokolim ini adalah kiainya omnya Kolim. Kiainya Kolim yang mengislamkan Kokolim. Suatu hari Kiai Kolim ketemu sama omnya Kolim. Kata kiainya begini, "Kok,
Iya Pak Haji. Koh itu paman. Kalau koko itu abang. Koh paman, koko abang. Koko lim itu abang lim, mas lim, aa lim, bukan lim. Ini koko. Kalau itu koh Pak, om. Koh, iya Pak Haji. Saya lihat si engkau dari usia remaja sampai tua begini, engkau sibuk cari duit. Pagi-pagi orang belum bangun tidur, engkau sudah bangun duluan cari duit. Malam-malam cari duit, sakit pun cari duit. Nih koyo, salompas, tetap aja cari duit. Pak Haji mau tanya, engkau nanti kalau sudah mati mau masuk surga atau masuk neraka sih kok? Hayya Pak Haji, lu orang jangan ancam-ancam dengan surga dan neraka Pak Haji. Pak Haji, kalau nanti sudah mati, mau masuk surga atau masuk neraka, itu nggak penting bagi Pak Haji. Sekarang mau tanya kepada orang Pak Haji, kila-kila nih Pak Haji, kila-kila lebih banyak mana? Lebih banyak pohon di surga atau lebih banyak pohon di neraka? Loh, kok nanya seperti itu kok? Lah iya Pak Haji, karena mau buka toko di sana. Paham Pak? Bapak lihat orang yang kolim Pak, dari bangun tidur Pak, pagi-pagi belum bangun tidur, sakit, siang malam, tak pikir siang, tak pikir malam, tak pikir pagi, tak pikir siang. Yang penting bisa cari duit. Kenapa? Orang kolim tahu duit itu lambang sukses Pak, betul? Tapi mohon maaf, dia bukan lambang berkah. Duit yang sukses itu berubah jadi berkah. Di dunia ini ada yang minta sukses, ada yang minta berkah. Dalilnya mana Kok Kolim? Dalilnya sudah sering kita baca Pak. Bapak sering baca Pak. Tadi kok sudah baca Bapak dalilnya Pak. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Kita sudah baca Pak. Apa kata Allah? Wa minan nas, maka ada di antara manusia hamba-hambaku kata Allah, may yaqulu, yang selalu meminta. Apa yang dia minta? Rabbana atina fid dunya, di dunia Pak minta hidup yang layak, di dunia minta rezeki yang banyak, di dunia dia minta kesehatan. Kalau dia sehat dia bisa cari duit. Dikasih Bu, dikasih. Kenapa dikasih? Allah sifatnya Ar-Rahman, Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, dikasih. Begitu dikasih, tak pernah dia perjuangkan sebagiannya di jalan Allah. Tak pernah Pak. Tak pernah dia bantu agamanya Allah. Ada masjid lagi dibangun, tak mau tahu Bapak Ibu. Ada musola lagi dibangun, tak mau tahu. Ada pesantren, ada rumah tapi tak pernah dia bantu Bapak Ibu. Tak pernah dia santuni anak yatim, yatim piatu, duafa, fakir. Dia tak pernah tahu Bapak. Tak pernah dia perjuangkan di jalan Allah. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka dia tak dapat kebahagiaan di akhirat. Cuma dapatnya di dunia, alias cuma sukses. Wa minhum may yaqulu, tapi ada di antara hamba-hambaku yang berdoa, apa yang dia minta? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa ini Pak? Doa apa? Sabu. Sering dibaca? Sering dibaca, tapi sudah diamalkan belum Pak? Nah Bu, ini doa sapu jagat, surat Al-Baqarah ayat 201. Kalau teman kokol di pesantren Pak, namanya Apoy Walipen, tahu Pak Bu? Kenal Pak? Di mana kenalannya Pak? Itu mah tahu, bukan kenal Pak. Kalau cuma di TV ya. Kalau kenal tuh sudah pernah ketemu langsung. Bapak Ibu sekarang sama kolik sudah kenal Pak, karena sudah ketemu langsung, apalagi nanti foto bersama. Kalau kemarin dia di Damai Indonesiaku, Islam itu indah, YouTube sebagainya, itu baru tahu Pak. Sekarang mah sudah kenal. Kalau Apoy, teman kalau di pesantren Pak, satu leting Pak. Kita di pesantren Darul Qalam dan cabangnya Latansa Cipanas Banten. Beliau ini Pak, doa ini dijadikan syair Pak. Doa tadi jadikan syair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini dinyanyikan dengan syair. Ada yang
ridhonya hamba makhluk mukmin. Apa yang diminta? Di dunia minta hidup yang layak, minta kesehatan, bisa cari duit, minta rumah yang layak, minta rezeki yang banyak, dikasih sama Allah. Minta jabatan yang bagus, dikasih sama Allah. Begitu dikasih, dia perjuangkan sebagian Pak di jalan Allah. Dia perjuangkan Pak. Dia bantu rumah tahfidz, dia bantu pesantren, dia bantu kesejahteraan masjid, musola, dia santuni anak yatim, piatu duafa, fakir miskin, mu'alaf sebagainya. Akhirnya apa? Dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat alias berkah. Karena sudah berkah, dapat bonus. Apa bonusnya Pak? Wakina adzabannar, dihindarkan siksa api neraka alias masuk surga. Bu, pilih sukses atau pilih berkah? Berkah apa sukses? Yang kita cari adalah berkah. Kalau kita pengen cari berkah, Bapak Ibu yang berbahagia, Bu, sukses itu apa Koli? Emang susah berkah? Beda tipis. Orang yang sukses belum tentu berkah. Orang yang berkah sudah pasti sukses. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak, Ibu, berkah itu kata ulama ziyadatun alal khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan yang terus Allah berikan kepada kita, itu namanya berkah. Berkah Pak. Bertambahnya kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, itu namanya berkah. Sesuatu yang banyak tapi tak mendatangkan kebahagiaan, sesuatu yang banyak tak mendatangkan kebaikan, itu namanya tidak berkah. Ibu, Bapak, siang malam cari duit Pak. Karena kita dari bangun tidur kita cari apa? Cari duit. Anak kita disekolahkan Pak, biar nanti jadi orang bermanfaat, bisa bekerja Pak, cari duit. Itu sudah di pikiran kita Pak. Hidup sehari kerja cari duit. Kenapa? Duit itu lambang sukses. Bapak Ibu kalau siang malam cari duit, punya prinsip orang barat, time is money. Waktu itu adalah duit. Siang malam cari duit, tak pernah sholat 5 waktu. Kenapa? Time is money. Waktu adalah duit. Tak pernah sholat 5 waktu. Begitu dapat duit, tak dia keluarkan sedekahnya Pak. Sedekah yang mana Kok Kolim? Sedekah terbagi 2 Pak. Bapak kalau sholat, Bapak sudah berjuang pakai jiwa Pak. Puasa itu wajah hidup bi anfusikum, berjuang pakai jiwa Pak. Tapi kalau Bapak cari duit, Bapak sedekah, Bapak sudah berjuang bi amwalikum, berjuang dengan 2 Pak. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjuanglah di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kita. Sekarang ini Pak, kita berjuang dengan jiwa Pak. Sholat, zikir, puasa dengan jiwa Pak. Bu, begitu dia cari duit tak pernah sholat 5 waktu. Begitu dapat duit tak pernah dia keluarkan sedekahnya. Sedekah yang mana Kok Koli? Sedekah terbagi 2 Bu, sedekah terbagi 2. Yang pertama sedekah wajib, yang kedua sedekah sunnah. Sedekah wajib dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan berdosa. Berdosa Allah murka Pak, dicabut keberkahan hartanya Bapak Ibu. Sedekah sunnah dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak berdosa Pak, itu hanya bonus. Sedekah wajib namanya zakat. Zakat terbagi 2. Pertama zakat fitrah, kedua zakat mal atau zakat harta. Zakat mal, zakat fitrah terjadi di bulan Ramadan. Zakat harta terjadi sepanjang masa. Selagi dia masih hidup, bisa cari duit, dia wajib keluarkan zakatnya Pak. Sisihkan paling kecil 2,5%. Sisihkan Pak. Bersihkan. Kenapa? Itu bukan uang milik kita Pak. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di harta kita Pak, yang 2,5% itu Pak, itu milik duafa, fakir miskin Pak, yang meminta maupun tak meminta. Jangan sampai dimakan sama kalau kita Pak. Jangan sampai Pak. Ini haram Pak. Makanya kalau dimakan tak berkah Bapak Ibu. Pak, jangan sampai Pak. Kokolim berapa dikeluarkan kapan? Kapan dikeluarkan? Ikan sepat, ikan bagus, lebih cepat, lebih bagus. Kalau dapatnya harian Pak, keluarkan harian. Dapatnya bulanan, keluarkan bulanan. Yang penting dikasih toleransi selama 1 tahun. Kalau sampai tetap dia keluarkan hartanya, Bapak Ibu, kalau Bapak petani tunggu nisab ya Pak ya, nisab tunggu menghasilkan Pak. Kalau peternak tunggu menghasilkan. Tapi kalau duitnya bulanan, gajian bulanan Pak, toleransi Pak itu 1 tahun Pak. 1 tahun tak dia keluarkan, Allah cabut keberkahan hartanya.
hilang. Yang tadi harta yang memberi kita kebahagiaan hidup tak bahagia Pak. Ninggalin hutang di mana-mana. Kalau hutang, malam tidur tak nyenyak, siang jadi orang hina. Dicabut keberkahan rumah tangganya, rumah tangga mulai tak bahagia, siang malam berantem Bapak Ibu. Bu, jangan suka berantem sama suami ya. Itu ciri-ciri rumah tangganya tak berkah. Makanya Bapak kalau istri kita banyak ngoceh, banyak nuntut Pak, Bapak maklumi Pak, itu sudah tabiatnya. Laki-laki harus banyak diem. Kenapa laki-laki banyak diem? Kita laki-laki tabiatnya, kita ini laki-laki diciptakan dari Nabi Adam. Bagaimana mulutnya Pak? Coba. Adam, mingkem. Ibu-ibu dari Siti Hawa. Mangap. Mangap Pak. Siti Hawa. Ada yang begini Siti Hawa. Nah, itu error Pak, bawa ke bengkel. Mangap. Makanya Bapak kalau punya istri banyak ngoceh, maklumi Pak, istri kita dari Siti Hawa, Bapak Adam, mingkem, dengerin saja Pak, ntar juga capek ngomong sendiri Pak. Coba tanya, Bu, Ibu, orang itu kalau ngomong sendiri namanya orang apa Bu? Nah Ibu tahu tuh orang gila. Tapi kalau Siti Hawa ngoceh, Bapak Adam ngoceh, apa yang terjadi Pak? Pasti peci terbang, sendal terbang, piring ikut terbang Pak. Yang jadi korban siapa? Piring, karena piring yang terbang Pak. Nah Bapak Ibu, rumah tangga mau tak bahagia Pak. Dicabut keberkahan anak-anaknya Pak. Anaknya mulai sakit-sakitan, masalah narkoba macam-macam. Bahkan dicabut keberkahan hartanya Pak. Hartanya mulai cabut berkah, kehilangan, kerampokan, kecopetan, kemalingan, bahkan kebakaran. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tak ada satu musibah pun yang menimpa diri kalian kecuali dengan izin Allah. Min hasanatin faminallah. Allah jelaskan Al-Quran Pak, kalau kalian dapat nikmat dapatnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau kalian dapat musibah yang jelek, itu hasil perbuatan dirimu sendiri. Dicabut Pak. Bu, keluarkan sedekah wajib ya Pak ya. Jadi sedekah wajib itu Pak zakat. Sedekah yang tak pakai niat itu namanya sedekah sunnah. Yang wajib harus pakai niat. Bapak Ibu sholat 5 waktu tak pakai niat, itu sholat sunnah. Nah, jatuhnya sholat sunnah Pak. Wajib harus pakai niat. Sedekah wajib zakat harus pakai niat. Apa niatnya? Nawaitu an ukhrija zakatal mal lillahi ta'ala. Aku niat zakat hartaku Pak, karena Allah Ta'ala Pak. Kalau tak pakai niat, dapat gaji, pisahkan. Ini zakatku 2,5%. Pikirkan Pak. Ini sudah niat namanya Pak. Walaupun nanti ketika dia keluarkan tak pakai niat tak masalah. Namanya sudah niat di awal Pak. Niat cukup di hati tak masalah Bapak Ibu. Bu, Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau punya gaji sebulan paling kecil 1.600.000 rupiah, Bapak Ibu sudah wajib zakat harta, zakat mal. Kenapa? Dia sudah bisa wajah hidup di amwalikum, sudah bisa berjuang dengan Allah pakai hartanya Pak. Tapi kalau gajinya di bawah 1.600.000 sebulan Pak, di bawah itu Pak, dia tak bisa berjuang pakai harta Pak. Kenapa? Dia namanya duafa, lemah ekonominya, bisa fakir, bisa miskin. Berarti dia tak wajib zakat, tapi dia wajib dizakatin. Tak wajib keluar zakat, tapi wajib dikasih zakat. Dia termasuk duafa Pak, lemah Pak, bisa fakir, bisa miskin. Sedekah Pak, tetap sedekah. Sedekah yang mana? Tak bisa sedekah pakai harta, sedekah pakai jiwa Pak. Apa sedekah jiwanya? Dia tak bisa berjuang pakai harta, berjuang pakai jiwanya. Caranya bagaimana? Dia gampang memberi pertolongan dengan tenaganya. Tetangga ada yang punya hajat Pak, sedekah Pak, bantu dengan tenaga kita. Betul? Kokolin, saya mah sudah gak kuat, lemah tenaganya. Ya sudah, kalau tak bisa dengan tenaga, dengan pikiran, kasihkan ide, sumbangsi. Kokolin, saya mah sudah tua, malas mikir. Ya sudah, kasih doa Pak, doa. Bapak semakin tua semakin mustajab Pak, doanya Pak, doa. Kokolin, saya mah tak bisa doa, malas. Ya sudah, tak bisa doa, senyum, kasih senyum Pak, senyum. Karena kata Rasul senyum itu kepada saudaramu itu bernilai sedekah. Kokolin, saya mah tak bisa senyum. Ya sudah, mati Pak sudah. Kalau sudah mati tak bisa senyum Pak. Jadi selagi masih hidup tetap sedekah. Tak bisa sedekah pakai harta, sedekah pakai jiwa. Pengen berkah nggak Bu? Iya. Pak. Jadi kalau Bapak siang malam cari duit, mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf Pak.
Jadi masternya amal ibadah itu sholat dan sedekah. Sholat dan sedekah. Dalilnya mana Kolin? Nanti Bapak baca Pak. Ini penelitian Pak. Pengen berkah. Koko ini Pak dakwahnya ngajar orang keberkahan Pak. Dalilnya surat Ali Imran 112. Apa kata Allah? Duribat alaihimuz zillatu aina masukifu. Manusia akan tertimpa kehinaan dan kesengsaraan di mana saja dia berada, di mana saja Pak. Kalau tak mau tertimpa kehinaan dan kesengsaraan, solusinya ada dua. Apa solusinya Pak? Illa bihablim minallah. Kecuali manusia mau menjalin hubungan baik antara dia sama Allah. Itu bisa dipahami sholat. Wahablim minan nas. Berhubungan baik dengan sama manusia itu bisa dikatakan dengan sedekah Pak. Sholat sedekah, sholat sedekah. Sedekah yang pertama wajib, zakat. Sholat dan zakat satu paket, tak bisa dipisahkan Pak. Kokolin ketika menghafal Al-Quran Pak, mohon maaf, bukan pengen dapat gelar hafiz, bukan Pak. Kokolin menghafal Al-Quran 1 tahun 8 bulan 30 juz, pengen meneliti Pak tentang keberkahan. 130 juz Al-Quran, 114 surat. Ketika Allah perintahkan sholat, gandengannya zakat. Berapa ayat? Lebih kurang paling sedikit 24 ayat Pak. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Zakat sedekah Pak, namanya sedekah wajib. Bu, Pak, Bapak rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, banyak berzikir. Kalau Bapak tak sholat, tak keluarkan zakat, berkah gak? Berkah zikirnya Pak, berkah puasa sunnahnya Pak. Berkahnya terhambat, tak sampai Pak, gak sampai, belum turun Pak, terhambat. Mohon maaf Bapak Ibu, Pak, mohon maaf. Tahu turun Pak, tangki air, tahu tangki air? Di rumah tangki air nggak Pak? Itu tangki air Pak, air sudah Pak, naik ke tangki. Ini tangki Pak, nanti airnya turunin Pak ke keran-keran Pak, di kamar mandi, di wastafel, dapur. Ini keran di sini Pak. Sebelum ini turun Pak, turun ke keran-keran rumah kita, di sini Pak, di bawah tangki ini Pak ada keran Pak, namanya keran kontrol. Tahu keran kontrol Pak? Jadi kalau ada salah satu keran ada yang bocor, Bapak kunci Pak, air tak keluar Pak. Nah keran kontrol ini namanya sholat dan zakat Pak. Ini sholat dan zakat. Kalau ini Bapak belum buka, zakat sedekah wajib belum dikeluarkan, sholat tak dikerjakan, zakat mal tak dikerjakan, ini belum dibuka Pak. Kalau belum dibuka, sebanyak apapun keran di rumah Pak tak akan keluar Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Pak, Bapak banyak sholat sunnah, banyak puasa sunnah. Kalau kita Bapak buka Pak, berkahnya terhambat. Bapak baca di surat Al-Kautsar Pak tentang kurban. Inna a'tayna kal kausar. Kuberikan kalian nikmat yang begitu banyak, matahari, oksigen gratis Pak. Apa yang diminta? Cuma satu Pak yang minta Pak. Fasolli li rabbika wanhar. Dirikan sholat, gandengannya zakat. Zakat tak disebutin Pak, karena sudah disebutin tidak ada yang lain Pak. Dirikan sholat, tunaikan zakat, baru wanhar, baru kita berkurban. Karena kurban hukumnya sunnah muakkad. Dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak berdosa. Muakkad sangat dianjurkan Pak, mendekati wajib. Jadi kalau Bapak berkurban 1000 satu berkurban Pak, kalau Bapak tak sholat, tak keluarkan zakatnya dulu Pak, kurbannya berkahnya terhambat Pak, tak sampai Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu, adik-adik sedikit lagi ya. Ini namanya apa sayang? Tiang. Kalau tak ada tiang ambruk nggak? Ambruk, ya Pak. Makanya kata Rasul as-sholatu imaduddin, sholat merupakan tiangnya agama, gandengannya zakat. Maka zakat itu rukun Islam yang ketiga, bukan keempat Pak. Nanti baca dari banyak hadisnya Pak. Zakat hukumnya Pak, rukun Islam yang ketiga. Sholat zakat, zakat itu sedekah. Bu, Pak, jadi kalau Bapak siang malam cari duit, tak sholat, tak sedekah, berapa gaji sebulan? Sebulan ya dikumpulkan paling kecil 7,5. Karena tak berkah, tanggal 7 sudah koma. Ini isyrok sudah masuk nih Pak. 7 lewat, isyrok atau duha. Nah, ini beda lah Pak. Isyrok, duha sama duha. Isyrok atau duha nih? Ini pertanyaan nih Bu. Jam berapa sekarang? 6 lewat 10 jam berapa? 6.22 nih Pak, sudah masuk waktu duha. Ini bisa duha Pak. Ya tadi kalau lihat jam 6 lewat 6 itu masuk waktu isyrok. 20 menit sampai 25 menit kemudian Pak, itu masuk waktu duha. Bagus Bapak Ibu ya. Ini punya timing Pak. Kita lanjut mengaji sedikit lagi Pak ya. Bu, sedikit lagi. Pak, Ibu mau berkah?
Bapak kalau berkah bagaimana Kokolim? Berkah itu kata ulama begini Pak, makanan itu kalau berkah satu untuk satu orang, karena berkah bisa dimakan sampai 3 orang. Jadi Bapak kalau kerja semalam, gaji semalam paling kurang berapa Kolim? Paling kecil Kokolim karena dapat 2 juta, 3 juta, 4 juta. Tapi karena Bapak soleh membantu rajin, perbanyak sedekah. Bapak sedekah wajib Pak, Bapak keluarkan sedekah 25%. Berkahnya Pak, hatinya bahagia, rumah tangga bahagia, hati tentram, damai dan tenang, anaknya anak yang soleh dan soleha. Pintu keberkahan dibuka Pak, dia bisa bangun rumah masjid, musola, rumah tangga, pesantren dan sebagainya. Berkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pilih berkah atau pilih sukses? Nih, kalau sukses ini Pak, lambangnya ini lambang sukses, duit. Mohon maaf, salah ngambil, tak fokus. Ya sudah, tak masalah. Ada adik namanya apa ini? Tisu apa duit? Tisu apa duit Pak? Kalau kita mengatakan ini tisu, alhamdulillah, tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana tisu, mana duit. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih beri kita kesempatan. Kesempatan untuk apa Kolim? Kesempatan untuk mencari duit Pak, betul? Kesempatan untuk menjadikan duit yang lama sukses Bapak rubah jadi berkah. Kesempatan untuk berjuang, pakai harta, berjuang mencari Allah dengan harta kita. Kapan Kolim? Sebelum ajal datang menyebut kita. Karena rata-rata nanti Bapak Ibu, mohon maaf adik-adik, orang itu nanti kalau sudah meninggal Pak, ajal sudah datang, yang dia minta Pak, minta ditunda oleh Allah. Kalau ditunda apa yang diminta? Dia minta supaya bisa bersedekah Pak. Kenapa yang bersedekah? Dalilnya mana Kolim? Dalilnya baca surat Al-Munafikun ayat 10 Pak sampai 11. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Apa kata Allah Pak? Sedekahkanlah sebagian rezeki yang kuberikan kepada kalian sebelum ajal datang menjemput kalian. Karena rata-rata kalau ajal sudah datang kepada kalian, dia pasti akan berkata, wahai Allah, coba kau tunda kematianku sebentar aja ya Allah. Kalau kau tunda kematianku sebentar aja ya Allah, aku pasti akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan jadi orang yang soleh dermawan Pak. Kenapa orang tinggal sudah meninggal Pak, yang dia minta cuma sedekah Pak? Kenapa? Dia baru beriman kepada Rasulullah Pak, baru percaya kepada Nabi Muhammad. Apa janji Rasul? As-shadaqatu taruddul bala wa tutawilul umur. Sedekah yang kalian keluarkan bisa memanjang umur kalian, bisa menolak segala macam musibah. Pak, kata Rasul, sedekah itu bisa menolak musibah, bisa memanjangkan umur kita. Sekarang di Covid Pak, Covid ini kuatkan imun, kuatkan iman Pak. Tingkatkan iman, tingkatkan imun. Bapak banyak sedekah Pak, banyak sedekah. Sedekah itu Pak bisa menolak musibah Bu, bahkan bisa memanjangkan umur kita. Mohon maaf Ibu Kokolim di Jakarta sekarang Pak, usia 74 tahun, ada asma Pak. Beliau ini punya asma, tak boleh lelah Pak. Lelah tak boleh, kedinginan tak boleh, kena debu tak boleh Pak. Asmanya kuat. Pertengahan Juni kemarin kena Covid Pak, kena corona, hampir meninggal Pak, 18 hari hampir koma Bapak Ibu. Ketika kena Covid, pokok telepon abang yang ada di Dumai, kakak yang ada di Duri, telepon semuanya Pak. Ada di Bantar, Tangerang Pak, telepon semuanya. Pak, umi kita kena Covid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dek, kok bisa ibu kita kena Covid? Kan abang sudah pesan kalau umi dibawa ke Jakarta mesti hati-hati, dijaga baik-baik. Karena umi kita ada asma, tak boleh kena corona. Bang, ini mah sudah qadarullah, Allah berkehendak Bang. Sekarang ini Bang, kita sedang berada di sekolah kehidupan. Kalau sekolah formal SD sampai perguruan tinggi itu dikasih pelajaran dulu Bang, baru dapat ujian. Tapi kalau sekolah kehidupan dikasih ujian dulu, baru dapat pelajaran Bang. Betul Bang? Kasih ujian dulu dapat pelajaran. Sudah Bang, ambil pelajarannya Bang. Langkah apa kita lakukan? Abang perbanyak doa Bang, perbanyak doa. Ya, abang cuma bisa bantu baca doa karena abang tak bisa ke Jakarta. Jakarta lagi PPKM, tak bisa masuk Jakarta. Bang, abang sayang sama ibu kita, kakak sayang sama ibu kita, sayang. Ya sudah, kalau abang sayang tak cukup bantu dengan doa. Lantas abang bantu dengan sedekah, karena doa itu gandengannya sedekah. Sepaket Pak, suami istri Pak, tadi saya kisahkan Pak.
As-salatu lughatan, salat menurut bahasa. Ilmu fikih mengajarkan Pak, as-salat lughatan, salat itu menurut bahasa adalah ad-doa, doa. 100% dalam salat itu adalah doa. Salat gandengannya zakat. Zakat itu sedekah. Sedekah wajib. Jadi doa bantu dengan sedekah. Abang bantulah dengan sedekah, Bang. Bagaimana caranya, Dek? Abang ketika sedekah niatkan, nawaitu sadaqah an ummi lillahi ta'ala. Aku sedekah atas nama ibuku karena Allah Ta'ala. Sedekah, Pak. Pak, Bapak orang tua lagi sakit, tolong bantu sedekah, Pak. Sedekah atas nama orang tua kita. Anak kita lagi sakit, Bu, bantu dengan sedekah. Sedekah nama anak kita. Orang tua sudah meninggal, Pak. Barangkali dulu ketika masih hidup, Pak, mikirin kita, Pak, sekolah, lupa sedekahnya, Pak. Bapak sekarang sudah cari nafkah, tolong sedekah atas nama kedua orang tua kita. Haji aja, Pak, bisa diganti, Pak, dibadal, Pak. Sedekah juga bisa. Sedekah atas nama, Pak. Sedekah, Pak. Abang sedekah, kakak sedekah, ponakan sedekah, kokoli sedekah, Pak. Sedekah atas nama ibu, Pak. Karena sedekah bisa memanjangkan umur, menolak segala macam musibah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, 18 hari kemudian ibunda sehat walafiat. Alhamdulillah. Sedekah, Pak. Anak kalau yang keempat, anak koma, Pak. Lahir, Pak, koma, Pak. Masuk ICU, Pak. NICU namanya, Pak. ICU-nya ada bayi, Pak. 12 hari koma, Pak. Sekarang sudah usia hampir 4 tahun, Pak. Sehat walafiat. Bapak tahu rahasianya? Kok perbanyak doa, perbanyak sedekah. Doa, sedekah, satu paket tak bisa dipisahkan. Apa kata Rasul? Sedekah bisa menolak musibah, bahkan bisa memanjangkan umur. As-shadaqatu tasyuddu sab'ina baban minasu. Sedekah yang kalian keluarkan bisa menutup 70 pintu keburukan, Pak. Jadi Bapak pagi-pagi mau kerja, Pak, Bapak awali dengan sedekah. Sedekah itu bisa nutup 70 pintu keburukan. As-shadaqatu tamna'u mitatasu. Sedekah yang kalian keluarkan, pertama sedekah wajib, kedua sedekah sunnah, bisa menolak mati su'ul khotimah. Jadi orang nanti kalau sudah meninggal, ajal sudah datang, Pak, apa yang diminta, Pak? Minta ditunda agar dia bisa bersedekah. Tapi sudah terlambat karena ajal sudah datang, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan walaupun cuma sebentar. Penyesalan selalu di akhir, ya, Pak, ya. Kalau di awal namanya pendaftaran. Penyesalan di akhir, tak bisa, Pak, tak bisa. Jadi selagi kita masih hidup, kita bantu, Pak, ya. Bapak banyak doa, sholat sudah bukan, Pak, Bapak bantu dengan sedekah. Sholat dan sedekah. Sayang, namanya apa ini? Tisu. Ada anak yatim nggak sini? Ada anak yatim? Nah, sini sayang, sini. Coba kita lihat sini. Anak yatim ada? Satu orangnya, satu orang. Siapa? Dika. Satu orang aja. Siapa? Yang mana nih? Yang ini tadi dulu, ini bukan tadi. Sini sayang, sini. Gak apa-apa ya, satu dulu ya. Nah, sini. Sini sayang, sini. Nanda, ada 2, Pak. Nah, Pak, satu aja kita panggil dulu, Pak. Sini. Nanda, sudah jumpa Kolim belum sebelumnya? Belum. Berarti kita belum kenalan ya. Adinda jangan sebutkan namanya. Kolim itu ahli bermain prediksi. Lihat wajah langsung tahu siapa nama lengkapnya. Coba Ananda tatap mata Kolim, kelihatan. Ananda ini nama lengkapnya pasti rapi amat. Rapi apa dia, Pak, ya? Sudah pakai baju koko, pakai celana panjang, insya Allah pasti pakai celana dalam. Betul nggak? Rapi amat. Nanda rapi amat sih, Nanda. Tuh Ahmad Fadil, Ahmad Pulu tak rapi. Nanda rapi amat sih. Kokoli kan Islam mengajarkan an-nadzafatu minal iman. Kerapian, kebersihan pangkal Nanda orang yang beriman. Makanya rapi amat, bukan Raffi Ahmad. Nanda, tisu apa duit? Coba ambil satu, sayang. Jangan dirobek ya. Jangan lepimus. Ini masih baru masalahnya. Oke, Nanda. Kalau itu tisu namanya apa nih, sayang? Ini namanya apa? Kok ambil dulu ya. Nih, namanya apa ini? Ini korek api gas. Warnanya apa? Merah. Masih baru, sayang? Masih baru, karena baru beli. Perhatikan, Pak. Zoom korek api gas. Warnanya merah. Masih baru karena baru beli. Korek apinya pegang, sayang. Coba ambil. Tisunya minta, ujungnya saja. Nah, coba lepas, coba dibakar. Boleh bakar. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibakar. Duit.
50.000 Pak. Kalau anak yatim 50.000 kan 100.000 Pak. Kalau anak biasa 40.000 Pak. Beneran loh, bukan mainan. Coba kalau tak percaya, coba terawang. Terawang ke lampu, terawang. Cari ya, terawang betul, terawang ya, terawang. Nah, terawang ya, terawang. Ini kalau ada garis-garisnya itu duit beneran. Kalau tak ada garis hitam itu duit palsu. Itu duit asli apa duit palsu? Asli, pakai shot. Asli. Oke, tangan kiri pegang duit. Ini namanya cerdil Pak, ceramah dan ilusi Pak. Dengan sulap yang spektakuler. Sudah? Ceramah pakai sulap itu Pak seperti Sunan Kalijaga. Yang pedang pakai media gamelan dan wayang. Kokol pakai media Pak, sulap-sulap yang spektakuler. Sudah? Tangan kiri pegang duit. Tangan kanannya begini. Gaya yang sama ya. Kalau ada ini genggam, masukin. Nah, tangannya begini, masukin dari bawah. Masukin. Nah, genggam yang kuat, genggam yang kuat ya. Inilah TV hitam putih. Hitam-hitam kereta api, anak hitam banyak yang menanti. Ini hitam manis Pak, hitam manis ya. Sudah, genggam yang kuat. Korek apinya mau kita bengkokin. Korek api gas kita pelintir, mungkin nggak? Yang kuat, kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sulap bacanya mantra. Simsalabim jadi apa? Astagfirullahaladzim. Pak, orang Islam itu tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Nabi Muhammad tak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Kokoli mencoba merubah sulap-sulap yang tidak Islami menjadi sulap-sulap yang Islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi. Lepas dulu Nanda, dia belum bengkok Pak ya. Belum bengkok. Genggam yang kuat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barokah selawat, bengkok engkau. Pegang. Bengkok Bu. Belakang kelihatan Bu. Sudah bengkok Pak? Pokoknya itu kalau ceramah paling takut melek orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau tak ada suara Pak. Subhan, dibuka 4 mata. Kata Tukul Arwana, inilah dia, koko limhanya, bukan koko limbat. Ini koko lim, bukan koko limbat. Nanda bisa lurusin lagi nggak? Bisa, coba diprinter lagi. Khawatirnya mainan, bisa lurusin. Tak bisa ya. Ya sudah, Nanda nanti Koko ajarkan tarik-tarik menggunakan benda-benda keras ya. Koko lim itu kalau linggis Pak dipelintir bengkok. Pernah lihat Pak di hitam putih Trans 7 atau di Islam itu indah binatang spesial Pak. Linggis Koko pelintir bengkok. Kalau Koko beton Pak bikin aja bengkok Bapak Ibu. Kalau sendok goyangin bengkok. Ini tarik-tarik menggunakan benda-benda keras, apalagi menggunakan hati seorang wanita. Sebentar ada 2 menit ya. Bu, mohon maaf Pak. Bapak nanti waktu kita sampai jam 7 Pak ya. Jam 7 kurang sedikit selesai Pak. Masih ada waktu Pak? Ini hari Sabtu masalahnya. Weekend. Bapak Ibu jam 7 kurang kita selesai Bapak. Pak, Ibu, Bapak nanti kalau punya istri hatinya keras, suka kalau pada suami Pak. Nasihat suami tak pernah mendengar Pak. Nah, Bapak kasih bukunya Pak, kasih buku Pak. Suruh baca Pak. Dibaca, dapat hidayah, jadi istri yang berbakti kepada suami. 2 menit sebentar ya. 2 menit. Bu, Ibu ketika menikah, siapakah yang menikahkan ibu? Siapa? Wali pertama siapa Bu? La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah sebuah pernikahan apabila seorang wanita tak ada walinya. Tak ada wali tak sah Bapak Ibu. Siapa wali pertama Bu? Ayah kandung. Ya Bu ya. Nanti ada tahapnya Bu ya. Ayah kandung ketika nikah ibu tahu nggak? Dia salaman Bu sama suami calon imam kita. Boleh diwakilkan kepada KUA, boleh Bu. Dia sudah mewakilkan Pak. Intinya wali pertama ayah kandung. Wahai pria tampan, kunikahkan engkau dengan putri saya bernama A binti B, mas kawin C, dibayar tunai. Putri nikahnya A binti B dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, sah. Setelah terima jabatan salaman. Ibu tahu filosofinya? Ini bapak kita mewakilkan sorganya. Yang tadi sorga ibu berada di orang tua kita, ini pindah Bu. Dia wakilkan kepada ini pria calon suami kita. Artinya
durhaka sama suami itu sama saja durhaka sama kedua orang tua kita. Paham Bu? Baca sendiri, baca. Ini panjang Pak, dibaca selesai Bapak Ibu. Ibu sama, nanti kalau punya suami tak sayang sama mertua, tak sayang sama orang tuanya, tak sayang sama mertua, orang tua, mertua Pak tak boleh beda-bedain Pak. Bu, tak sayang sama keluarganya, kasih buku disuruh baca Bu. Dibaca sama suami kita, jadi suami yang soleh, berkah hartanya, berkah rumah tangganya Bu. Bapak ini kalau punya anak suka ngelawan orang tua Pak, disuruh ibadah susah Pak, suka ngelawan orang, kasih buku nih Pak, kasih, suruh baca. Dapat hidayah jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ini di Jakarta Pak, dikerjakan di kantor-kantor, dibaca Pak sama anak karyawan Pak. Begitu dibaca, alhamdulillah orang tuanya didatangkan haji Pak, didatangkan umroh Bapak Ibu. Kenapa? Dia baru sadar ternyata kunci keberkahan hartanya, keberkahan jabatannya itu ada di keriduan kedua orang tuanya. Siapa yang lebih muliakan orang tuanya, hidupnya lebih berkah. Siapa yang lebih menyakiti hati orang tuanya, hidupnya lebih sengsara Pak. Ini sudah praktik Pak, sudah terbukti. Nanti baca sih Bapak Ibu. Oke, Nanda, kita tak panjang lebar Nanda. Ini namanya uang ya. Ini panggilannya duit, Dia ini kalau masuk daerah Sumatera Barat namanya berubah jadi piti. Nah, piti Pak ya, piti. Nah, bahasa Barat itu gampang Pak. Ya, kalau tak panjang-panjangin pendek-pendekin Pak. Ya. Seperti kamana jadi kamar, siapa jadi siap, berapa jadi bara, pendek-pendekin. Kalau tak panjang-panjangin Pak, hidung jadi hidwang, mancung jadi mancuang, kuping jadi kumpiang, tali kok. Bapak main piang. Ini kuping tak kumpiang, kuping itu tali kok. Emang ya, itu baru padan ya. One tulisannya, wan baconyo, cie artinya. Bahasa Padang gampang. Jadi kalau masuk Sumatera Barat di Padang namanya berubah jadi piti. Masuk Sumatera Utara, berarti Pak Sumatera Utara Pak Sarkozy Pak, Medan Pak, berubah jadi hepeng. Daerah Sunda Pak, Jawa Barat, namanya berubah artos dan acis. Nama gaulnya money, apa? Money, no love, no cry, no money, no dong, no kancing, nongol. Itu ada kancingnya. Cek dulu. Ini kalau no kancing, nongol. Itu betul. Di tanah Arab namanya berubah jadi fulus. Fulus. Ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Aslinya duit. Nanti 2 menit sebentar ya. 2 menit sebentar. Bu. Kita tak panjang lebar. Namanya apa? Duit. Pak, demi Allah, ini lambang sukses Pak, lambang sukses. Dia ini baru bisa memberi kita kebahagiaan di dunia Pak. Kalau Bapak siang malam cari ini, siang malam Pak cari dari muda sampai tua begini Pak cari ini Pak. Kalau Bapak Ibu tak rubah jadi berkah, demi Allah Pak, nyesal nanti ketika sudah mati Pak. Nyesal Pak, demi Allah nyesal Pak. Rubah jadi berkah Pak ya. Jadi duit pernah ngomong, kenalkan namaku adalah duit. Walaupun aku tak pernah memperkenalkan diri, tapi sungguh aku sudah sangat terkenal. Dari kalangan anak-anak, aki-aki, tunanetra, orang gila sekalipun tahu kalau aku duit. Wajahku biasa-biasa saja. Perhatikan Pak, ini ada gambar-gambar wajah-wajah para pahlawan kita. Wajahku biasa-biasa saja. Fisikku juga lemah, aku lemah. Tarik selesai Pak ya, 10 menit. Bu, wajahku lemah. Aku bisa lemah, aku bisa dirobek-robek, diremas-remas, bisa dirobek-robek, aku bisa dibuang kemana saja karena aku memang lemah. Tapi kalian jangan salah, walaupun aku lemah, aku bisa merubah tatanan kehidupan dunia. Betul Pak? Bu, kok mau tanya, orang bisa naik haji gara-gara punya apa? Duit. Walaupun dihajikan gratis, yang menghajikannya pakai duit. Betul? Pokok mau tanya, Pak, jabatan bisa hancur gara-gara apa? Duit. Nanti yang belum naik haji, Pak, Bapak amalkan ya. Pertama, sholat waktu jangan dilupakan. Saat Bapak sudah sedekah, nanti amalkan Pak, bisa sholawat khusus biar cepat naik haji. Pak, jabatan bisa hancur gara-gara ini Pak. Nanti yang punya jabatan Pak, jabatannya biar berkah lancar. Bapak ketika punya jabatan, sholat waktu jangan tinggalkan. Sedekah Pak, dapat gajian sedekah 20%. Setelah itu Pak, Bapak amalkan Pak. Ini ada doa Pak, doa spesial langsung dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman punya jabatan Pak, punya kerajaan. Ternyata Nabi Sulaiman baca doa ini. Bu, Pak, Bapak ini punya dagangnya biar berkah ya Pak ya. Soal waktu jangan tinggalkan, keluarga sedekahnya Bapak Ibu. Lalu Pak, amalkan Pak, ini ada doa spesial langsung dari Nabi Sulaiman. Pak, Al-Quran yang mengajarkan Pak, Allah ajarin.
Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya. Ternyata Nabi Sulaiman membaca doa ini, Pak. Amalkan, Pak. Tapi syaratnya apa? Sholat dan sedekah. Itu harga mati, Pak. Harga mati. Tak bisa ditawar, Bapak Ibu. Pak, Bu. Jadi jabatan bisa ambil gara-gara apa? Duit. Betul? Nah, orang bisa tamat surga selama-lamanya gara-gara apa, Pak? Gara-gara ini, Pak. Ketika dia hidup, dia tinggal hutang-hutang. Ketika punya duit, hutang tak pernah mau dia bayar, Pak. Sampai dia meninggal dunia, hutang tak dia bayar. Tak ada ahli waris keluarga yang memberikan hutangnya. Orang yang dia hutang tak ridho, tak ikhlas, Pak. Maka ruhnya terkatung-katung antara langit dan bumi sebelum hutang-hutang dia selesaikan. Nabi Muhammad tak mau mensolatkan jenazah sahabatnya, Pak, kalau masih tinggal hutang, Pak. Hati-hati, Pak, yang punya hutang, Pak. Pak, yang punya hutang mau cepat selesai hutangnya. Amalkan di sini, Pak. Amalin, Pak, ya. Di sini ada amalan khusus, Pak, langsung dari Nabi Muhammad. Diajarkan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib biar cepat lunas hutangnya, Pak. Ada amalannya, Pak. Kokoli, Pak, ngamalin doa ini, Pak. Makanya ketika punya hutang, Pak, waktu itu hampir 1 miliar, Pak. Cuma 3 kali Jumatan lunas, Pak. Ini doa diamalkan cuma di hari Jumat. Apa bacaannya? Berapa kali dibaca? Bapak baca di sini, Pak. Ini kalau dibahas tak cukup waktu selesai, Pak. Tak cukup. Bapak Ibu, sudah. Bu, suami istri suka berantem gara-gara apa? Gara-gara duit. Makanya Bapak suami istri biar tak gara-gara duit, Bapak di sini, Pak. Ini ada teori Bapak Ibu yang berbahaya. Oke, Bapak Ibu, pesan kita. Aku duit bisa menebus total kalian di apotek. Tapi mohon maaf, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kalian. Kenapa? Karena aku hanya duit, aku bukan Tuhan. Tetapi kenapa banyak manusia yang menuhankan saya? Mentang-mentang punya duit dia sombong, Pak. Bisa berobat ke Amerika, ke Jerman, ke Amerika, ke Singapura, ke Jepang. Bisa bayar rumah sakit yang termahal, bisa bayar dokter yang termahal, bisa beli obat yang termahal. Pulang tak kunjung sembuh. Kenapa tak sembuh? Karena duit bukan Tuhan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Wa idza maridu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit hanya Allah yang menyembuhkan, Pak. Bapak Ibu, itu surah Asy-Syu'ara ayat 80 Allah jelaskan. Bapak Ibu, di sini ada yang sakit, Bu. Nanti kalau ada yang sakit, mau sembuh nggak sakitnya, Bu? Caranya pertama, Ibu langsung ke dokter, cari medis dulu, Pak. Cari medis, cek. Kalau medis tak ketemu, Bapak penyakitnya non medis. Kalau sudah non medis, Bapak bantu, Pak. Sudah ke dokter, bantu dengan doa, Pak. Di sini ada doa ruqyah, doa ruqyah, Pak. Dibantu, Pak, dengan doa ruqyah. Barangkali sakit kita ada unsur goib, Bapak. Kita tak tahu, Pak, unsur goib itu nggak kelihatan, Bapak Ibu. Barangkali ada yang iseng, ada yang ketempel sama jin, ada yang jin yang iseng, atau Bapak Ibu ada yang kesurupan, Pak. Nanti kalau ada yang kesurupan, Bapak amalkan. Ini ada doa ruqyah, Pak. Amalin, Pak. Doa ruqyah, ya, Pak, ya. Amalkan. Ibu, setelah itu, Pak, Bapak sudah ke dokter, sudah bantu doa, Bapak bantu dengan sedekah, Pak. Perbanyak sedekah. Kalau rumah sakit habis berapa? 1 juta. Bapak harus berani sedekah 1 juta. Harus berani, Pak. Dahulukan akhirat, Bapak Ibu. Kita kalau rumah sakit habis berapa? 500.000, sedangkan 50.000 berat sekali, Bapak Ibu yang berbahaya. Harus tandingin, Pak. Dunia mana dulu, Bapak Ibu. Bu, ulama dulu, Pak, kalau sakit, Pak, cukup pakai air, didoakan, Pak. Dia perbanyak sedekah, sembuh, Bapak Ibu yang berbahaya. Karena yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih, Pak. Bentar lagi selesai. Bu, kata dia begini, Bapak Ibu. Aku bisa menebus obat kalian di apotek, tapi aku tak bisa menyembuhkan penyakit kalian. Karena aku hanya duit, aku bukan Tuhan. Tetapi mohon maaf, kenapa banyak manusia yang menuhankan saya? Terakhir pesan duit, please tolong jangan pernah cari aku duit di sorga. Aku duit sudah tak ada di sorga. Aku duit sudah tak laku di sorga. Kalau sampai kalian kena panggil Allah yang ketiga, ingat Bapak Ibu sebagai penutupan, panggilan Allah cuma ada 3. Pertama, panggilan sholat 5 waktu. Hayya 'alas shalah. Kokolim sebelum masuk Islam, setiap dengan suara azan kokolim melamun, Pak. Kokolim perhatikan, ternyata orang Tionghoa sama orang Islam kita sama-sama punya kesamaan, sama-sama punya hayya. Hayya 'alas shalah, hayya. Salah. Panggilan yang kedua ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Naik haji minimal umroh. Panggilan kedua, Pak. Rukun Islam yang kelima, Pak. Jangan sampai kena panggilan yang ketiga. Panggilan yang ketiga ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau sampai kena panggilan ketiga, Pak, pengguru kita datang, Pak. Lari ke masjid, pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak,
ibu-ibu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Anu bin Anu. Itu sudah kena panggil ketiga apa? Kalau sampai kena panggilan yang ketiga, panggilan yang pertama dikasih telinga dengar suara azan berkumandang, tak mau sholat 5 waktu. Panggilan yang kedua, punya duit Pak, punya duit, lebih senang-senang jalan-jalan ke Amerika, Jerman, Eropa, Jepang, ke tempat-tempat wisata Pak. Tak mau haji, tak mau umroh. Umroh adalah wisata religi. Karena panggilan yang ketiga ke rahmatullah, matinya suhul khotimah. Suhul khotimah matinya Pak. Kata begini, kalau sampai kita panggil Allah yang ketiga, aku duit yang kalian simpan selama ini, aku duit kalian bakhil selama ini, aku duit tak bisa menemani kalian baik di alam kubur apalagi di alam akhirat. Kecuali, ada kecualinya Pak. Kecuali kalau aku duit ketika kalian masih hidup, cari dengan cara yang halal. Lalu sebagian kalian bantu rumah tahfidz, kalian bantu pondok pesantren, kalian bantu masjid, musola, santuni, yatim piatu, duafa dan sebagainya. Seperti ini Pak. Tuh, daftar nama donatur tetap Masjid Al Muhsin. Tunggu, luar biasa Pak. Tuh, ini Pak, dia bantu Pak, dia bantu. Akhirnya apa? Duit akan menemani dia Pak di alam kubur sampai di alam akhirat. Duit yang sukses berubah jadi berkah. Duit yang memberi dia kebahagiaan dunia, duit akhirnya Pak memberi dia kebahagiaan di alam kubur sampai di alam akhirat. Siapa yang ngomong? Yang ngomong bukan Kokoli, yang ngomong baginda Nabi Muhammad. Apa kata Rasul? Idza mata ibnu Adam inqata anhu amalu illa min salasin. Kalau manusia meninggal dunia, putus antara hidup dan yang mati. Dia sudah putus Pak, tak bisa lagi beramal. Ketika dia masih hidup, dia bisa mendatangkan pahala. Sudah bisa Pak, tapi ada 3 amal Pak yang terus berkarya dia pahala. Seperti dia masih hidup Bapak Ibu. Apa yang 3 itu? Salah satunya sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Jadi ketika dia masih hidup, dia punya duit, dia bantu rumah tahfidz Pak, rumah tahfidz, pesantren tahfidz. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mau belajar membaca Al-Qur'an lalu dia mengajarkannya Pak. Bantu rumah tahfidz Pak, rumah tahfidz, pondok pesantren, masjid, musola, santun yatim Pak. Duit akan menemani dia di alam kubur sampai di alam akhirat. Sudah selesai Pak, menutup Pak ya. Nanda sini saya. Mana dari sini? Kita sudah menutup. Nanda, ini duit cuma 20.000. Lumayan, 50.000 lumayan. Daripada lumayan, ambil saya. Namanya siapa? Rizky. Oke. Kelas berapa? Kelas 6. Lumayan buat jajan ya. Oke, ambil saya. Tinggalnya di mana sayang? Di Jalan Penghijauan. Jalan Penghijauan. Yakin tinggal Jalan Penghijauan? Yakin? Yakin ya? Yakin. Bukan tinggal di rumah sayang. Kan tinggalnya di rumah, alamat Jalan Penghijauan. Kokoli kemarin ceramah Pak di Taiwan Pak sebelum corona. Pulang di Taiwan Pak kesel Pak, dimaki-maki sama pramugari Pak. Itu gara-gara pramugari dia non muslim, Kokoli sentimen dia Pak. Kokoli, lu orang Tionghoa tapi ustaz. Ingat Kokoli, tidak boleh berdoa di atas pesawat. Ingat Kokoli, tidak boleh berdoa di atas pesawat. Berdoa harus di dalam pesawat. Di atas tak boleh Pak, jatuh Pak. Dalam ya. Jadi tinggalnya di mana? Tinggalnya di rumah, alamatnya Jalan Penghijauan. Oke, ambil saya. Bawa sholat ya. Ini kalau tak ada bawa sholat ntar berubah jadi tisu lagi Nanda. Caranya begini, ini gue lipat begini, lipat. Setelah lipat begini, lipat begini yang rapi. Tak masalah lipat Pak, ya lipat. Lalu kantongnya mana? Nah, dikantongin begini, dikantongin ya. Nah, di kantong. Ini bawa sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tak boleh tinggal ya. Tak boleh tinggal. Nanti kalau tinggal berubah jadi tisu lagi. Pak, gara-gara duit Pak. Soalnya rajin Pak. Karena takut Pak kalau tinggalin Pak. Takut boleh tisu lagi. Tak tinggal Pak. Makasih ya. Saya makasih ya. Doakan anak-anak kita Pak jadi anak yang berkah semuanya. Yang berkah semuanya ya. Saya makasih ya, makasih. Silakan kembali ke alamnya saya. Bapak Ibu sudah selesai Pak. Bu, ini panjang lebar Pak. Nanti Bapak Ibu kalau pengen berkah, datanya silakan baca di sini. Mau buku ini Pak? Mau. Ini buku dakwah bil qalam, dakwah dengan cara menulis Efesian sepanjang masa. Mohon maaf Bapak Ibu,
Kokolim sudah menulis 4 buah buku. Semuanya bukan sembarang tulisan, semuanya hasil penelitian pengalaman Saudara Kokolim. Ini buku yang paling lama Pak. Kokolim teliti 17 tahun lamanya. Rahasia menggapai. Bapak Ibu mohon maaf, nanti siapapun dapat buku ini Pak. Nah, selesai dibaca Pak, tolong Pak. Selesai dibaca, sebelum Bapak selesai baca, Bapak kan tahu Pak, harta Bapak rumah jadi berkah, rumah tangga jadi berkah. Ini banyak amal keberkahan yang luar biasa. Tapi kuncinya Pak, sholat, sedekah, jangan tinggalkan. Itu master Pak, harga mati itu Pak. Ya Pak ya. Bapak amal ini banyak kunci-kunci keberkahan. Bapak amal Pak, masya Allah. Terbukti dari keberkahan insya Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau sudah berkah perantara baca buku ini, tolong selesai dibaca Pak. Bapak tulis namanya. Di sini ada pesan Pak, standar kata kosong. Tulis nama. Hadiah Papa Mama buat anakku yang tercinta. Anaknya ada berapa? Anaknya ada 5 Pak. Kasih 5 Pak. Bukunya 5 Pak. Pertama Fatimah, Aisyah, Usman, Soleh, Nasir, kasih Pak. Setelah itu Pak, letak lemari Pak. Lemari. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, ini buku otomatis jadi kenang-kenangan. Kapan jadi kenang-kenangan? Kalau kita sudah meninggal dunia. Makanya sebentar lagi Bu, 3 menit lagi kita doa bersama Pak. Nanti selesai doa, Bapak Ibu boleh foto-foto bersama. Boleh, selfie juga boleh Pak. Tapi dengan syarat tak boleh bilang buat kenang-kenangan, tak boleh. Kokolim foto bersama, buat apa Bunda? Buat kenang-kenangan. Oh no, no. Habis foto langsung mati, jadi kenang-kenangan Bapak. Boleh. Foto tak boleh buat kenang-kenangan Pak. Foto itu buat dokumentasi. Al-kalamu nisfud doa. Ucapan sebagian mengandung doa. Ya Bu, ini akan jadi kenang-kenangan. Kalau itu jadi kenang-kenangan Pak. Begitu jadi kenang-kenangan, kita sudah meninggal Pak. Anak kita rindu sama orang tuanya Pak. Dia cari peninggalan yang paling berharga. Ternyata ada buku Pak peninggalannya Pak. Dia baca. Begitu dia baca dengan penuh kerinduan, mendapat hidayah Pak. Jadi anak yang berkah, berubah jadi anak yang soleh dan soleha, yang akan mendoakan kita ketika kita di alam kubur. Pak, ingat doa yang sampai kepada orang tua ketika sudah meninggal adalah doa anak yang soleh dan soleha. Tak soleh, tak nyampe Pak. Ikan kembung di air payau, tak nyambung layar. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau sudah berkah Bapak Ibu, ini buku cocok untuk kado pernikahan. Kalau ada yang menikah, berikan buku sebagai kado pernikahannya, dia dibaca, meraih rumah tangga yang berkah. Jadi pejabat, pedagang, petani, nelayan, sama guru macam-macam baca buku ini. Ini buku sudah diteliti langsung oleh Bapak mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Ketika dibaca buku ini, apa kata beliau? Apa rahasia untuk menggapai keberkahan hidup, usia, rezeki, keluarga, keturunan, jabatan, karir, jodoh, serta sukses dunia akhirat, meninggal husnul khotimah? Jawabannya ada di buku ini. Ini buku bestseller Pak, sudah habis lebih kurang 1 juta eksemplar. Ceramah di Sumatera Selatan, Bapak Gubernurnya mengambil 3.000 eksemplar. Ceramah di Kemendagri, Bapak Kepala Mendagri mengambil 500 eksemplar. Sebelum Covid ceramah di Mabes TNI Cilangkap, Bapak Kepala mengambil 500 eksemplar. Ini Pak banyak diambil banyak Bapak Ibu, karena ini kunci-kunci penelitian selama 17 tahun. Ini buku bestseller Pak. Pokok mau tanya siapa yang mau buku ini? Tunjuk tangan. Kita hitung Bapak Ibu, cukup kan? Mau buku ini? Oke, semuanya mau ya Pak ya? Ini buku bisa didapatkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya gampang Pak. Syaratnya Bapak amalkan yang aku sampaikan tadi Pak. Amalkan. Rubah duit yang sukses, Bapak rubah jadi berkah. Duit sukses rubah jadi berkah. Bukan hanya buku baju Pak. Ini baju khasnya Kolim Pak. Pokoknya baju khas Pak. Kalau ini rompi Pak, ini rompi. Bajunya begini Pak, satu style Pak, satu style. Ini baju khasnya Kolim Pak. Bapak boleh dipakai ya, buat jalan-jalan, banyak masalah. Ini aku berikan Pak sebagai bonus, sebagai cindera mata. Tapi ada syaratnya Pak. Rubah duit sukses Bapak rubah jadi berkah. Ini bajunya Pak, sebagai bonus Pak. Ini ada baju Pak. Nih, ciri khasnya Kolim Pak. Satu paket baju dan celana. Ini desain pribadi Pak. Sudah ini baju desain dari tahun 2005 Pak. Tak jual bebas baju Pak. Ini hanya diberikan sebagai cindera mata. Kemarin ceramah di Sumatera Selatan, ceramah di Sumatera Utara Pak, bersama UAS Abu Somad. Kita sama bantu Palestina Pak. Beliau pakai lembaga lain, pokoknya pakai air manajemen Pak. Beliau siapa yang mau bantu Palestina? Beliau buka PC-nya Pak, dibuka PC-nya Pak. Masya Allah 15 juta rebutan Bapak Ibu. Siapa yang mau berniaga sama Allah, mau bantu Palestina, dibuka cincin Pak. 10 juta lewat Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, hari ini penceramah Pak, membantu rumah tafid yang dibina oleh air manajemen Abdurrahman. Yang lebih ini Pak, rumah tafid ada kenapa? Gratis Pak. Itu rumah tafid Pak, dari makannya semua boleh aku Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu, siapa yang mau membantu Pak, menjadikan dunia sukses, rubah jadi berkah Pak. Bapaknya Pak, boleh atas nama orang tuanya boleh.
anaknya boleh. Bapak tahu transfer hari ini, bapak tanya hari ini Pak, nanti ada kupon Pak, ini ada komitmen, bapak tinggal isi nama, tulis nama, nominal, bapak tulis nomor WhatsApp. Penting Pak nomor WhatsApp Pak. Kenapa penting? Nanti bapak akan disapa, ibu akan disapa oleh ayah manajemen Pak. Dia akan minta nama bin dan bintinya. Buat apa? Buat didoakan bersama anak-anak yang menghafal Al-Quran Pak. Nama ini diabadikan Pak, didoakan. Kita tak tahu Pak lisan yang mana yang Allah kabulkan. Bapak Ibu, ini kita terangkan besok atau lusa tak masalah Bapak Ibu. Bapak mau tanya, siapa yang mau memberikan duitnya rubah, sukses Bapak rubah jadi berkah 10 juta rupiah Pak. Mau kasih 1 baju Pak. Baju dikasih mata, buku dikasih 10 eksemplar Bapak Ibu yang berbahagia. Nanti kau tanda tangan Pak, spesial. Kita foto bersama. Ada nggak di sini hamba Allah yang mau bantu rumah Tafid? Dirubah duit sukses Bapak rubah jadi berkah. Ini 10 juta rupiah. Di Batam kemarin Pak, di Sumbar Pak, di Batam, di Medan Pak, rebutan Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Ibu? Ada nggak hamba Allah yang berani Pak? Yang berkenan merubah duit sukses rubah jadi berkah 10 juta rupiah. Dikasih baju Pak sebagai cenderamata, bukunya 10. Isi nama, bisa transfer besok lusa atau 3 hari kemudian tak masalah Bapak Ibu. Ada hamba Allah? Tunjuk tangan kalau ada. Sedekah boleh terang-terangan, boleh diam-diam Pak. Lebih baik kita terang-terangan Pak. Kenapa? Kata Rasul, sedekah terang-terangan, sedekah diam-diam itu memadamkan kemurkanya Allah. Sedekah terang-terangan itu sebagai tameng Pak dari siksa api neraka. Kenapa? Sekarang sosmed itu gambar tak senonoh. Kita lawan sosmed ya Pak ya. Lawan sosmed menampilkan gambar-gambar motivasi orang beramal soleh Bapak Ibu. Lawan sosmed. Ada nggak hamba Allah? Siapa mau 10 juta? Ibu ada 10 juta. Allah Akbar. Di belakang. Boleh ke depan Bu? Mau ke depan? Ibu 10 juta boleh ke depan. Sebentar Pak. Ibu sekitar cuma 5 menit Pak. Bapak perhatikan orang yang bersedekah Pak ya. Sudah dapat pahala Pak. Bapak kalau kita lihat dangdutan kita pelototin Pak. Nah sekarang Bapak lihat amal soleh nih. Kasih contoh para anak kita. Ini amal soleh Bapak mandang sudah berpahala Pak. Boleh ke depan Bu? Boleh ke depan. Ibu boleh ke depan Bu. Ini hamba Allah Pak. Masya Allah 10 juta rupiah beliau membantu rumah Tafid Pak. Kita kasih Pak syukur. Emang kata subuh itu luar biasa Pak. Silakan. Allahu Akbar. Ini sedekah terang-terangan Pak sebagai motivasi. Boleh kan Bu? Apa Bu? Ibu motivasi sedekah terang-terangan. Ibu katanya sedekah boleh sama keluarga ya Bu ya. Ya Allah, aku sedekah ini atas nama keluarga semua. Sebut tidak masalah Bu ya. Nanti Ibu tinggal WhatsApp nama satu. Ibu ini hadiah dari Kolin. Bukunya 10 San. Nanti ini isi ya. Ibu isi nanti Bu ya. Nanti isi. Setelah isi kasih bukunya 10. Nanti kasih 1 dulu pegang. Terlalu banyak 10. Nanti setelah diisi kasih 10 buku Ibu. Pegang bukunya Bu. Kita foto bersama saudara. Ibu nanti space kuponnya mana? Nanti dikasih Pak kuponnya mana? Kita foto bersama. Ustaz dan punya saya ayat manajemen. Ini yang punya Mina Rumah Tafid Pak. Orang Pekanbaru. Silakan. Mendatangkan dai-dai nasional Bapak Ibu. Silakan. Kita foto ya Bu ya. Kita begini Pak. Begini. Di foto. Oh sebentar Bu. Kita masukin sini ngomong. Pak kontaknya kita kasih. Di sini ada 5 buku, nanti dikasih. Oke. Foto Pak. Allah. Oke. Allah Akbar. Ibu kita doakan anaknya berkah, rumah tangganya berkah. Insyaallah meninggal husnul khotimah. Nanti 9 buku lagi dikasih ya. Tulis voucher. Ibu namanya didoakan Bu ya. Ibu boleh diisi, enggak apa-apa namanya. Silakan. Bapak Ibu yang mau Pak bajunya lepas